Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street
merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam, dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Syada bakada rabatashana. Ya rada bakada batashada bapa. Yesus, Yesus, syakapatakap. Selamat pagi Abba. Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kembali untuk anugerah kehidupan yang Tuhan beri. Untuk pemeliharaan, pembelaan, buat kasih setiamu yang terus kami nikmati Tuhan, tak berkesudah, ajaib dan luar biasa ya Tuhan. Pagi ini kami mau beribadah. Kami bawa ibadah ini kepadamu.
Tuhan, kami rindu mengalami Tuhan Yesus. Kami ingin kebersamaan denganmu. Kami ingin memberi Engkau korban ucapan syukur yang terbaik. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa yang luar biasa, kami membawa para penyembah-Mu, imam-imam musik yang mengangkat tabut-Mu, memberi jalan kepadamu untuk menghadirkan Engkau dan suasana surga-Mu di dalam ibadah. Biar pengurapan ada atas mereka. Kau memberikan pewahyuan Roh Kudus, pewahyuan memenuhi mereka sehingga mereka menyembah dengan pengurapan yang membuat setiap kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kau juga memberkati pelayanan firman pada hari ini. Tuhan, biar pengurapan-Mu turun sehingga hamba-Mu yang membawakan firman memperoleh hikmat, sehingga setiap perkataan-perkataan firman itu menjadi hidup. Ada rema yang akan kami bawa, sehingga firman-Mu itu memberikan kepada kami, Tuhan, kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi setiap kami untuk terus bisa melewati hari-hari di depan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Horia mata kasyada Bapak. Kau berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, Bapak Roditus dan Ibu Rosyanti. Tuhan, terus kami berdoa, Kau memagari kehidupan rumah tangga mereka. Biar pagar berapi-Mu ada di sekeliling kehidupan mereka. Rumah tangganya, pelayanannya, pekerjaannya. Bapak berkati kesehatan hamba-hamba-Mu ini. Keuangan, lumbung-lumbung. Bahkan penggembalaan mereka. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus membuka cara-cara pelayanan yang baru. Kau akan membuat hamba-Mu Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami terus naik Tuhan. Pelayanan mereka dalam bentuk apapun akan membuat Tuhan orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kau akan memberkati, mengembangkan pelayanan kedua hamba-hamba-Mu. Bapa, berkati rumah tangga hamba-Mu ini. Berkati anak, mantu, cucu-cucu mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Bapak Antonius Widakdo sebagai wakil gembala beserta dengan istri dan anak-anak mereka. Bapak berkati gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, keempat wakil beserta istri dan anak-anak mereka ya Tuhan. Syada Bapak. Kau berkati karayon kami, Bapak James Selo Pranoto, kedua wakil, istri dan anak-anak mereka. Lawat rayon 1, Tuhan berikan hikmat kepada Bapak James Selo Pranoto agar di dalam penggembalaannya rayon 1A ini dapat berkembang, bermultiplikasi, ada penambahan cabang-cabang yang baru. Berkati gembala-gembalaku ranting agar di dalam penggembalaan gembala-gembala kul ini juga Tuhan, jemaat Tuhan dapat dibangun, jemaat Tuhan dapat bermultiplikasi. Ada lawatan Tuhan pada kul-kul juga di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami membawa Indonesia kepadamu ya Tuhan. Sayangi Indonesia. Berkati Bapak Presiden dan Wakil. Berkati kesehatan mereka. Biar hikmat-Mu terus menyertai hamba-hamba-Mu ini. Sehingga keputusan-keputusan yang mereka buat Tuhan
baik adanya untuk Indonesia. Kami mengucap syukur bagaimana kami boleh melihat tren Tuhan, kesembuhan, pemulihan dalam segala bidang mulai terjadi. Tuntaskan Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan Indonesia. Kami percaya Tuhan, sekalipun wabah COVID ini masih tetap ada, tapi kuasa-Mu Tuhan akan memulihkan bukan saja kesehatan dari bangsa ini, tapi ekonomi, kesejahteraan Tuhan Kau pulihkan. Kami mengucap syukur untuk tenaga-tenaga medis yang sudah bekerja dengan amat sangat keras. Berkati kesehatan mereka, rumah tangga, anak-anak, istri mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para relawan yang berjuang bersama-sama, Tuhan berkati. Kami juga mengucap syukur dan memberkati aparat-aparat keamanan Tuhan yang terus bekerja sama untuk membuat wabah ini Tuhan mulai menurun dan menjadi baik atas Indonesia. Terima kasih ya Abang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Indonesia. Berkati dan lawat Indonesia. Di era Pentakosta ini Tuhan, curahkan hujan pertobatan, pengenalan akan Tuhan. Biar Indonesia mengalami lawatan dan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Kami berdoa banyak orang akan mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan Yesus. Selubung apapun, penghalang apapun terbuka, rontok di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau berkati Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Kota Jakarta yang kami cintai, di mana kami hidup. Tuhan juga lawat. Terima kasih Tuhan untuk Kota Jakarta. Kami mau lepaskan berkat atas Indonesia, atas Kota Jakarta. Berkat damai sejahtera-Mu, kesembuhan dan pemulihan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, para pendoa syafaat, aktivis, multimedia yang membuat ibadah live streaming ini bisa berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau terus menikmati ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Biarlah kita bangkit dan menyerukan nama Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami. Sama-sama kita katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bangkit serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita sorak-sorai buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
kuasa namanya Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. nama Yesus, Nama Yesus, di atas segalanya. nama Yesus Tuhan, Nama Yesus, 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 sekali lagi Yesus, 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 sekali lagi Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, di atas segalanya. serahkan haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, serahkan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk mujizat yang sudah Kau beritakan ya Tuhan Yesus. Mujizat keselamatan yang kami terima ya Tuhan Yesus. Itu adalah berharga bagi kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berkata, kami siap untuk Engkau uji ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Pujilah Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Kita ulangi dari awal. Ujilah aku ya Tuhan Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu akan mendoakan anak-anak kita yang kita kasihi. Itulah sebabnya mari anak-anak boleh bangkit berdiri, dan setiap masing-masing orang tua ataupun wali yang ada di rumah, Bapak Ibu boleh menopangkan tangan, melepaskan berkat bagi anak-anak yang kita kasihi, dan kita akan mendoakan mereka, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak ini. Mari Bapak Ibu sekalian, topangkan tanganmu di atas kepala anak-anak. Firman-Mu berkata, ya Tuhan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami hamba-hamba-Mu Tuhan menopangkan tangan atas setiap anak-anak kami, biar kiranya Engkau terus memberkati mereka. Mereka datang menghampiri Engkau Tuhan, dan kami percaya kasih-Mu terus ada bersama-sama dengan anak-anak kami. Kami boleh bersyukur kalau anak-anak kami boleh bertumbuh dengan baik. Mereka bertumbuh dengan begitu luar biasa karena ada tangan Tuhan sendiri yang pelihara. Berkati akan masa depan mereka sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Karena kami tahu Engkau sedang merancang yang terbaik atas kehidupan anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Engkau terus menjagai mereka, memelihara mereka, berikan mereka kepandaian, hikmat, dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja atas mereka, menuntun mereka untuk masuk di dalam kebenaran demi kebenaran. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa, semoga anak-anak lelaki kami seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kami seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya anak-anak kami seperti tunas pohon zaitun yang berdiri sekeliling meja kami, yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera, dan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, Kau berkati setiap orang tua yang memelihara anak-anak kami ini. Berkati di dalam usaha-usaha pekerjaannya, jadikan berhasil. Karena kami tahu ketika Engkau memberkati orang tua anak-anak kami Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada, saya percaya bahwa hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Dan saudara, saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun kita, menjaga kita, memelihara kita. Sehingga tanpa terasa kita masuk di bulan September tahun 2021, dan Tuhan terus menuntun kita dengan tema demi tema. Bulan lalu, saudara, Tuhan berbicara kepada kita tentang satu tema, yaitu tenang. Dan untuk bulan September ini, Tuhan sedang menuntun kita dengan satu tema yang juga luar biasa, yaitu pengharapan. Katakan bersama dengan saya, pengharapan. Itulah sebabnya pagi hari ini, saya akan menyampaikan satu tema khotbah berjudul, Harapanmu Tidak Akan Hilang. Bersama-sama kita akan mencermati, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembacak harus membacak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Haleluya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya di dalam hati, dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun berada, dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Paulus menyampaikan satu yang penting mengenai pengharapan ini. Pada saat itu ia mengutip sebuah tulisan mengenai hukum Musa yang tertulis dalam Ulangan 25 ayat 4. Kata Paulus begini, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lalu Paulus bertanya, lembukah yang Allah perhatikan? Nah saudara, lembukah atau itu ditulis sebenarnya untuk kita? Perhatikan ayat selanjutnya. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembacak harus membacak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Perhatikanlah, Paulus sedang mengingatkan bahwa kita harus membacak atau mengirik, yang notabene maksudnya adalah bekerja dalam pengharapan. Ini merupakan sebuah pesan penting yang akan mampu membuat kita terus memiliki tujuan dalam bekerja. Bukan sekedar menyambung hidup dari hari ke hari tanpa harapan sama sekali dalam hati kita masing-masing. Apa arti pengharapan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari kata dasar harap, artinya adalah mohon, minta, hendaklah, keinginan supaya sesuatu terjadi, ya. Dan dalam bahasa dunianya dikatakan mudah-mudahan, semoga, kiranya. Tapi menurut Alkitab, tertulis dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita.
ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Pengharapan dalam bahasa aslinya adalah elpis. Elpis, ya. Artinya elpis ini adalah miliki harapan yang baru dengan penuh keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan digenapi dalam hidupnya. Nah, tentu berbeda dengan harapan dunia. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun saudara berada, seperti halnya seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus dalam pelayanan, menyembuhkan orang sakit. Lalu dalam hatinya dia berkata, nanti kalau aku ketemu Yesus, maka aku minta disembuhkan. Paling tidak dia berpikir dengan memegang ujung jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, ini yang dimaksudkan pengharapan. Pengharapan yang memiliki harapan yang baru dengan penuh keyakinan. Perempuan pendarahan selama 12 tahun ini kemudian berjumpa dengan Yesus. Tapi ternyata dia tidak bisa langsung berjumpa, tidak langsung bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia berupaya sedemikian rupa. Pengharapan yang ada di dalam kehidupannya dengan penuh keyakinan. Maka dia berupaya menghampiri Yesus dan kemudian memegang ujung jubah Yesus. Maka apa yang terjadi? Pengharapan itu memberikan kesembuhan. Oh, haleluya. Itulah sebabnya kita harus bisa membedakan pengharapan orang percaya dengan pengharapan orang dunia yang tidak pasti. Seperti yang disebutkan tadi, ya, mudah-mudahan, semoga, kiranya, karena pengharapan orang percaya berhubungan dengan karya keselamatan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati menggantikan posisi saudara, menggantikan posisi saya. Dia rela melakukan pengorbanan dan menderita supaya kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Dia kaya, tapi rela jadi miskin. Agar kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Yang percaya katakan amin. Ya, haleluya, haleluya. Seperti apa rasanya hidup tanpa pengharapan, saudara? Bagi saya pribadi, itu rasanya mengerikan. Seandainya saya berjalan tanpa ada harapan, tanpa ada impian, dan tanpa adanya cita-cita, maka segala yang saya lakukan hari ini tentu sia-sia saja. Maka kita sering mendengar istilah, biarlah hidup ini mengalir saja seperti air. Dalam bahasa Jawa supaya tidak kemerungsung. Buat saya ini falsafah orang yang tidak punya pengharapan. Ya, istilahnya adalah hidup segan, mati pun tidak mau. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, jika saya masih berusaha hari ini, itu karena saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Apakah berusaha untuk bekerja lebih giat lagi, lebih baik lagi, berusaha mengasihi keluarga lebih lagi dari sebelumnya, berusaha melayani Tuhan dengan lebih lagi, lebih dalam lagi. Tentu saja berusaha semakin mendekati serupa dengan Kristus. Semua itu karena ada pengharapan yang saya nantikan. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang nantikan. Ini bukanlah dalam artian pamrih, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena segala yang dilakukan atau diusahakan untuk sebuah pengharapan di sini adalah dengan rasa takut atau hormat kepada Tuhan. Bukan dengan menghalalkan segala sesuatu, termasuk menabrak larangan Tuhan. Tidak semua orang hidup dalam pengharapan. Ada banyak yang bekerja bagai robot. Bekerja setiap hari seperti jalannya sebuah program rutin tanpa memiliki tujuan, atau harapan, atau impian. Orang yang hidup model seperti ini, hidup tanpa harapan sangat menyiksa diri, saudaraku. Waktu terasa lama ketika bekerja. Dalam pekerjaan sehari-hari rasanya membosankan. Mereka ini akan tampil sebagai orang-orang yang air mukanya keruh. Orang yang tanpa harapan, saudara,
adalah orang-orang yang wajahnya pasti cepat tua, wajahnya boros, tanpa kegembiraan, wajahnya selalu murung. Itulah sebabnya mereka berjalan tanpa arah tujuan dalam hidup mereka. Saudara, siapa bilang hidup itu mudah? Hidup itu memang penuh kesulitan. Dan itu seringkali menjadi sebab terampasnya kebahagiaan dari hidup seseorang. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi kaku, dingin dan muram karena tekanan pekerjaan yang merubah mereka hidup seperti tanpa jiwa. Sebuah sikap hati yang baik untuk ditanamkan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan adalah bekerja atau berusaha dengan pengharapan. Sangatlah penting bagi kita untuk tetap memiliki pengharapan dalam bekerja, pengharapan di dalam kita melayani Tuhan, pengharapan di dalam keluarga rumah tangga kita. Bukan hanya melakukannya tanpa jiwa, tanpa target, tanpa impian dan tanpa harapan, tapi melakukannya karena ada harapan, karena Yesus bersama-sama dengan kita. Mengapa hal ini penting? Ini kan satu pertanyaan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena tanpa pengharapan kita tak ubahnya seperti robot yang hanya berjalan sesuai program tanpa kerinduan apapun dalam hati kita. Saudara tahu kalau robot wajahnya datar tanpa ekspresi, berjalan sesuai dengan program. Nah saudara, tidak ada gunanya memandang jauh ke depan jika kita tidak punya pengharapan apa-apa. Oleh sebab itu mari kita bangun pengharapan kita di dalam Kristus, di mana Dia sudah mengorbankan dirinya mati untuk saudara dan saya, untuk memberikan satu pengharapan yang sungguh, yang memberi kita sukacita, yang memberikan kita damai sejahtera. Jangan berharap kita memiliki nyala semangat apabila hidup tanpa pengharapan. Tanpa pengharapan kita tidak akan bisa tekun dan memberikan hasil yang terbaik. Pengharapan mampu menolong kita untuk bisa bersikap setia dan berkomitmen, baik bagi kita di tempat bekerja atau profesi kita, atau sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Lantas kemana pengharapan kita harus arahkan? Paulus dalam surat Korintus di atas mengatakan bahwa penting bagi kita untuk mengarahkan pengharapan untuk memperoleh bagian kita. Dan bagian itu sudah disediakan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus Kristuslah yang harus menjadi dasar pengharapan kita, sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat yang pertama. Selanjutnya dalam Ibrani 10 ayat 23 Alkitab mengingatkan pula bahwa kita hendaknya teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia akan selalu menepati setiap janji yang telah Dia berikan. Oleh karena itulah kita juga diingatkan dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jika di antara kita merupakan salah satu dari orang yang melihat masa depan sebagai sesuatu yang suram atau gelap, tanpa pengharapan, terangilah pandangan Bapak Ibu Saudara dengan pengharapan dari Kristus. Ini adalah salah satu buah dari iman yang seharusnya ada pada setiap diri seorang yang percaya kepadanya. Jika saudaraku yang dikasihi Tuhan merasa apa yang sedang dikerjakan hari ini sepertinya menyita hidup dan sepertinya sia-sia, berdoalah dan tanyakan kepada Tuhan di mana titik masalahnya. Izinkan Tuhan berbicara dan memberitahukan rencananya kepada setiap kita sambil terus memupuk pengharapan dalam ketaatan. Berikan yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita bisa lakukan. Lakukan bagian kita dan percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya. Meski pekerjaan yang kita lakukan begitu menyita waktu, tenaga dan pikiran, meski semua itu saat ini terlihat seolah-olah menutup segala kemungkinan bagi kita untuk berharap apapun, tetaplah pegang pengharapan dalam Kristus erat-erat.
Karena dalam Alkitab yang tertulis dalam Amsal 23 ayat 18 sudah dengan tegas dinyatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Seberapa jauh kita bisa mengimani hal itu sangat tergantung dari seberapa besar pengharapan kita akan pemenuhan janji Tuhan. Mengucap syukurlah atas pekerjaan yang kita miliki hari ini. Mengucap syukurlah atas setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sampai dengan hari ini. Dan tetap pegang teguh janji Tuhan bahwa ada pengharapan di dalamnya. Dan itu tidak akan pernah sia-sia. Tetap milikinya pengharapan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita laksanakan hari-hari ini. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun berada. Saya akan tutup dengan pengharapan seperti apa yang seharusnya kita raih dalam kehidupan. Kita mengerti dan kita sering kali mendengar dalam ibadah kebaktian, kebangunan rohani atau yang disebut dengan KKR atau ibadah-ibadah yang lain, pasti kita pernah mendengar kesaksian-kesaksian. Dan hampir selalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka bersaksi tentang bagaimana Tuhan Yesus membuat mereka berhasil. Para pengusaha memberikan kesaksian ketika dulu bangkrut, hartanya habis. Lalu kemudian Tuhan Yesus datang di dalam kehidupannya. Kemudian dia berkata, sekarang aku dipulihkan dan diberkati dengan limpah. Ya, Tuhan Yesus bisa melakukan itu Bapak Ibu Saudaraku. Demikian juga kesaksian ketika seseorang sakit keras. Lalu bersaksi ketika Tuhan Yesus jamah saya. Tuhan Yesus hadir maka sakit keras saya disembuhkan dan saya hari ini begitu sehat luar biasa. Atau pasangan suami istri di dalam rumah tangganya yang diambang kehancuran. Mereka kemudian bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian menyaksikan oleh karena kasih Tuhan, keluarga rumah tangga kami dipulihkan. Oh haleluya. Dulu saya miskin. Ketika saya sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus, saya tidak kekurangan apapun sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus senantiasa pelihara dan lain-lain kesaksiannya. Banyak kesaksian-kesaksian seperti itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya aminkan semua kesaksian itu. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Yang percaya katakan amin. Tetapi pertanyaan saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan Paulus yang sebelumnya bernama Saulus? Dia akan bersaksi demikian. Sebelum aku kenal Tuhan Yesus, aku orang yang sukses. Aku memiliki kekayaan. Aku salah satu pemimpin yang punya pengaruh dan aku disegani. Aku di atas rata-rata karena aku adalah orang Farisi yang dihormati. Lalu suatu hari aku berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik. Tuhan Yesus saat itu menghancurkan hidupku. Aku kehilangan segalanya. Aku sering kelaparan. Aku kedinginan saat musim dingin. Aku kepanasan saat musim panas. Orang-orang sebangsaku memburuku bagaikan memburu binatang buruan. Seakan-akan aku tidak layak untuk hidup. Aku didera, aku dipenjarakan. Lalu Yesus berkata kepadaku bahwa aku akan mati di salib. Dan Paulus berkata kepada kita saat ini, datanglah pada Tuhan Yesus, dia dapat melakukan yang sama kepadamu. Atau Yohanes bersaksi bahwa aku dibuang di pulau Patmos. Pulau yang tidak apa-apanya, pulau yang tandus, pulau yang penuh dengan bebatuan. Atau bagaimana Stefanus bersaksi, batu-batu besar akan dirajam kepadaku. Paulus, Yohanes, Stefanus, dan rasul-rasul Tuhan yang lain berkata, percayalah ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dapatkah kita berkata demikian?
Bahwa kita percaya ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Sama seperti Paulus, sama seperti Yohanes, sama seperti Stefanus. Jawabannya ada di dalam hatimu dan ada di dalam hatiku. Roh Kudus memberkati kita sekalian. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Mari kita sembah Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Bimbing hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari masing-masing mengkoreksi diri sendiri. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Karena firman-Nya berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapa di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Ampuni atas setiap dosa-dosa kami kalau kami menyakiti hati-Mu, agar kiranya di dalam perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, kita akan angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh terima kasih buat kebaikanmu. Oh haleluya, haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikannya. Terima kasih untuk pengorbanannya. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kiralabaya shananamo. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Mari angkat tanganmu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan berdoa bagi saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, kami tahu semua karena penyertaan Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-jemaat-Mu yang Engkau kasihi dimanapun jemaat Tuhan berada. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biar kiranya Engkau terus lawat untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam setiap keadaan mereka masing-masing, kami tahu Engkau menilainya, Engkau memperhatikannya, Engkau memperdulikannya. Bahkan kami percaya Engkau sedang bekerja atas setiap kehidupan umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun mereka berada. Hari ini ya Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan. Kalau ada di dalam hal jemaat Tuhan dalam keadaan yang sakit, hamba-Mu berdoa, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan. Bahkan yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang kekurangan, Tuhan berkati. Karena kami tahu hati-Mu terus tertuju kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau berkati setiap keluarga demi keluarga. Engkau berkati Tuhan dengan kasih-Mu yang terus Engkau limpahkan. Sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita. Sehingga apa yang dikerjakan oleh keluarga demi keluarga dijadikan berhasil dan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah setiap suami, laki-laki yang takut akan Tuhan. Maka setiap pekerjaan usaha yang dilakukannya dijadikan berhasil. Bahkan diberkati untuk setiap istri ya Tuhan, sebagai tiang doa, penolong yang sepadan. Dan kami percaya Roh Kudus yang terus menuntun, memelihara, menguatkan setiap para penolong-penolong Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak, setiap menantu, cucu, Tuhan berkati. Bahkan kami percaya Tuhan terus Engkau pakai, Engkau tumbuhkan mereka di dalam kesempurnaan pengenalan akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan.
Dan kami percaya masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Bahkan kami bersyukur untuk setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang pada hari ini akan memberikan persembahan. Mereka akan memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepadamu. Dan hamba-Mu percaya mereka tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Bahkan pada saat mereka mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kami percaya Engkau bukakan setiap tingkap-tingkap langit Tuhan. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, pada hari ini kami membawa persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah perbendaharaan-Mu. Kami membawanya dengan sukacita dan ucapan syukur kepadamu untuk setiap berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya akan firman-Mu bahwa tingkap-tingkap langit pasti Engkau bukakan. Dan berkat daripadamu senantiasa Engkau curahkan kepada kami sampai berkelimpahan. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau telah menghardik bagi kami belalang pelahap, sehingga dicukupkan segala hasil tanah kami. Dan kami menikmati pohon anggur yang selalu berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita buka hati kita, tengadahkan tangan kita, dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Limpahkan berkat rahmat-Mu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai sertaku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, jemaat-jemaat yang penuh sukacita, selamat hari Minggu, tetap semangat, dan jangan lupa untuk terus melakukan prokes karena pandemi belum selesai dan kita tetap waspada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dalam Yesusku sempurna karya-Mu, memberitakan kebaikan-Mu, kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesuskah Tuhanku, penebusku. Lakukan perintah-Mu, jadikan saksi-Mu, awan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu.
Yesus kau Tuhan